Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kembali hari ini kita melanjutkan sesi live inspirasi, sesi inspirasi kelima yang insya Allah akan hadir bersama kita nanti Bapak Suhatril. Beliau adalah pendiri dari LASI Farm yang ada di Payakumbuh. Sambil menunggu seperti biasa, saya akan mencoba mengenalkan apa itu Yayasan Abang sebagai pembuka. Yayasan Abang adalah yayasan yang mempunyai dua aktivitas besar. Yang pertama adalah pembagian sembako kepada tetangga, dan yang kedua adalah sesi yang sebagaimana kita sedang hadapi sekarang, yaitu sesi inspirasi yang mengundang beberapa tokoh, beberapa orang yang sudah mencapai pencapaian yang cukup menginspirasi banyak orang. Untuk yang pertama tentang sembako, kita senantiasa mencoba untuk mendistribusikan kepada tetangga di setiap tanggal 4 sampai dengan tanggal 11 awal bulan. Jadi buat teman-teman Bapak Ibu sekalian yang kira-kira berkesempatan, silahkan untuk ikut bersama kami. Ya Alhamdulillah ini Pak Suhatrilnya sudah bisa masuk. Kita tunggu koneksinya sebentar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Suhatril bisa dengar saya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa dengar saya, Pak Suhatril? Bisa, Pak. Ya. Alhamdulillah, kabarnya ya. Ya, Alhamdulillah teman-teman semua, Pak Suhatril bisa gabung. Videonya bisa, Pak Suhatril, atau memang sedang nggak bisa? Yes, Baik, kalau nggak apa-apa. Manggilnya apa ya enaknya ya? Bang aja kali ya? Bang Ucok katanya ya? Bang Ucok kan? Boleh, Pak. Nggak, yang nyamannya apa nih yang nyamannya? Iya, Abang aja, Pak. Bang aja ya? Baik. Mungkin kita langsung aja, kita mulai gitu ya? Boleh, Pak. Teman-teman sekalian, Alhamdulillah beliau sudah berkesempatan untuk bisa hadir bersama kita. Tadi sempat saya awali dengan pembukaan sedikit bagaimana apa yang sudah beliau lakukan. Nanti mungkin beliau akan sedikit mencoba menyampaikan kembali dengan bahasa beliau gitu ya. Baik, kita mulai. Gimana kabar nih Bang? Lagi sibuk apa sekarang? Sekarang sibuk di kandang nih, Pak Sukri. Lagi di kandang? Sibuk di kandang sapi perah. Oh, kalau di kandang tuh apa aktivitasnya biasanya Bang? Sekarang COVID ini saya agak terkendala dengan pakan, Pak. Pakan? Okay. Pakan. Jadi banyak merenung kalau sekarang ini apa kira-kira yang bisa kita lakukan untuk saat ini peternak sapi perah rata-rata ketergantungan dengan ampas tahu. Ampas tahu. Ampas tahu. Kalau peternak tradisional ya. Iya. Sementara selama COVID ini produksi ampas tahu itu produksi tahu berkurang, otomatis ampasnya juga berkurang. Nah, bagi kita yang peternak yang masih tergantung dengan ampas tahu ini sebuah masalah. Jadi sekarang agak banyak berpikir kira-kira apa yang bisa kita lakukan mengatasi persoalan ini. Siap.
Udah berapa lama jalan farmnya, Bang Ucok? 3,5 tahun kira-kira, Sukri. 3,5 tahun ya? 3,5 tahun ya. Oke. Tantangannya apa aja tuh kalau boleh tahu selama 3,5 tahun ini? Tantangan yang pertama sekali saya hadapi tantangan dalam skala kecil karena sapi perah di daerah tempat saya beternak ini kan barang baru. Jadi tanggapan masyarakat ketika kita berkonsentrasi ke peternakan, khususnya sapi, itu masih agak masih jadi pertanyaan. Jadi seringkali kita harus menjawab pertanyaan masyarakat ini kenapa seperti itu. Kemudian tenaga kerja, kerja di daerah kita, khususnya Sumatera Barat, itu kan peternak dan petani. Ya. Kalau di daerah gunung kan petani yang banyak. Kita petani rata-rata kalau turun ke sawah itu mungkin jam 7 atau jam 8 pagi lah. Ya. Sementara kalau beternak sapi perah mungkin setelah sholat subuh kita sudah mulai masuk kandang. Oke, ya. Memandikan sapi, bersihkan kandang, artinya sudah bermain air di kondisi udara yang sangat sejuk atau dingin. Jadi bagi sebagian masyarakat kita atau yang saya pernah coba rekrut menjadi karyawan itu menjadi sebuah persoalan. Siap. Jadi di awal itu sekitar 1,5 tahun saya sering sekali gonta-ganti karyawan karena kita mencoba mengajak masyarakat sekitar untuk bekerja di peternakan. Cuman setelah 3,5 tahun akhirnya kita harus mengalah atau berdamai dengan keadaan bahwa belum saatnya masyarakat kita untuk bisa bekerja di peternakan sapi perah. Saya mulai mencari karyawan ke daerah Barat. Itu yang pertama. Jadi karyawan memang menjadi persoalan pertama yang saya hadapi saat itu. Kemudian pasar. Oke. Pasar seperti kita ketahui, masyarakat kita tidak terbiasa minum susu segar. Tidak terbiasa minum susu segar, sehingga tingkat konsumsi sangat rendah. Artinya tidak ada jaminan pasar terhadap produk yang kita hasilkan. Iya, benar. Persoalan ini biasanya diikuti dengan ketidakstabilan harga. Ketika produk kita tidak bisa dipasarkan secara optimal, biasanya ada yang datang menawar dengan harga rendah. Itu yang hal kedua yang kita alami. Kemudian itu, saya rasa dua hal itu utama. Yang lain persoalan biasalah setiap usaha mungkin akan ada tantangannya. Itu kira-kira Pak Sukri. Kalau berarti sebenarnya kalau ngelihat CV-nya Bang Ucok ini kan sebenarnya bukan background-nya juga peternakan sebenarnya ya. Ya, betul lah. Nah itu gimana tuh? Ya, berarti kan tantangan yang tadi dia alami sebenarnya juga mungkin baru tahunya ketika sudah jalan atau sebelumnya sudah ada gambaran bahwasanya market akan ada challenge, terus kemudian tenaga kerja juga akan ada challenge. Itu gimana tuh, Bang? Betul, kita nggak punya basic apakah akademik atau usaha. Kita juga nggak punya basic dalam bidang sapi perah sebelumnya, Pak Sukri. Ya. Cuman kita sudah meyakini bahwa ketika memulai usaha ini akan ada tantangannya. Dan pada saat itu kita punya keyakinan bahwa setiap usaha ada tantangannya, setiap tantangan atau setiap persoalan ada solusinya. Luar biasa ya. Itu yang kita yakini waktu itu. Kayak kita jalan peternakan sapi perah. Oke, tapi kenapa sapi, Bang? Kan kalau itu cara berpikirnya, berarti kan harusnya apa yang sudah wajar di pasarnya Payakumbuh aja gitu kan? Nggak harus jadi sapi perah kan? Berarti kan tadi kan sapi perah adalah gitu pasarnya orang tidak terbiasa minum gitu. Jadi gimana tuh cara berpikirnya?
Jadi dasarnya sebenarnya pendidikan keluarga sebenarnya, Pak Supri. Oh gitu, siap. Jadi orang tua saya petani. Nah, kita petani di kampung itu biasa melihara hewan ternak. Nah, ketika saya memutuskan untuk pulang kampung, saya melihat yang bisa kita lakukan atau yang ada dua opsi yang bisa kita lakukan, beternak dan bertani. Saya memilih beternak karena yang pertama punya ya basic keluarga tadi, kemudian ada sedikit passion di sana. Nah, ada sedikit passion di sana. Jadi saya rasa dua hal itu yang mendasari. Tiga jadinya, keinginan untuk stay di kampung. Nah, saya melihat peluang yang mungkin saya garap itu dua hal tadi, pertanian atau peternakan. Sebenarnya kita juga, kalau pertanian kita juga punya bekal oleh orang tua, dibekali pertanian, cuman yang menjadi passion saya bagi kita itu adalah peternakannya. Dan peternakan yang kita jalani sebelumnya itu adalah peternakan sapi potong. Cuman bagi saya ketika akan menggeluti secara serius, mungkin butuh sebuah tantangan baru mungkin saya rasa. Karena selama itu kita belum pernah beternak sapi potong, ini merupakan sebuah tantangan baru. Oke, jadi ini menarik nih. Jadi Bang Ucok nih ada sisi pertama pengen bangun negeri gitu ya. Tadi ada sempat mention pengen pulang kampung ya, Bang satu. Terus kedua ada latar belakang keluarga yang petani dan beternak, yang kemudian itu ada inilah ya, ada background di situ gitu ya. Pak, dan yang ketiga suka tantangan gitu, karena tadi kalau mau yang nyaman sih ya yang sapi peternak aja, bukan sapi susu, bukan sapi perah gitu ya. Jadi ini mungkin tiga hal yang menarik nih kayaknya nih. Oke, kalau ditanya pada saat kan kalau ngelihat perjalanan pendidikan, Bang Ucok kan pernah di master di ITB ya, perminyakan gitu ya? Ya betul. Nah itu boleh nggak cerita Bang, gimana tuh dari kan berarti apakah passionnya baru ketemu setelah kuliah atau sebenarnya dari awal sudah atau gimana tuh Bang? Ini agak menarik nih Pak Sukri. Ya silakan. Kalau kita lihat, kalau kita coba analisa, yang saya lihat banyak sekali anak-anak muda kita ketika mengambil jalur pendidikan seringkali tidak memperhatikan itu tadi. Yang pertama passionnya, yang kedua apa yang dilakukan nanti. Ya kalau saya jujur saya waktu kenapa saya memilih teknik mesin itu dulu karena memang waktu SMP, SMA itu kan PTDI lagi naik gitu. Lagi Pak B.J. Habibie kan memang lagi naik waktu itu. Dia memang terpengaruh ke sana. Cuman berjalannya waktu ternyata ya pemahaman baru. Ada keinginan baru yang ingin kita lakukan. Ada dorongan baru. Nah, penyebab yang lain selama perjalanan hidup timbul penyebab secara berkala datang akibat ada lagi akibat yang lain sehingga kita bisa suatu ketika kita mengambil keputusan yang sebenarnya bertentangan dengan jalur akademik sebenarnya. Nah bagi saya sendiri yang menjadi dasar utama itu sebenarnya urusan keluarga sebenarnya. Bahwa ketika saya bekerja di Kalimantan, orang tua laki-laki meninggal, saya tidak sempat bertemu dengan beliau. Jadi itu alasan utama sebenarnya. Kemudian saya tidak ingin terjadi
terhadap orang tua perempuan atau ibu. Kayaknya satu itu. Kemudian setelah itu kita juga melihat secara ya saya kira-kira meninggalkan kampung halaman kira-kira 15 tahun. Kalau saya perhatikan selama 15 tahun, mulai dari daerah terkecil lah, Nagari Lasi, atau Kabupaten Agam, atau Sumatera Barat lah. Jujur saya melihat tidak begitu banyak perubahan yang signifikan. Gitu. Siap. Itu apa namanya, dorongan yang kedua. Karena dorongan tersebut lah, tahun 2015 saya memutuskan untuk meninggalkan dunia perminyakan dan menetap di kampung halaman. Ya, yang pertama tujuannya bisa dekat dengan orang tua, keluarga. Tidak bisa kita pungkiri sebenarnya kita punya kebutuhan itu sebenarnya. Ya. Sebagai manusia kita punya kebutuhan bertemu dengan orang tua, bertemu dengan saudara, bertemu dengan teman-teman, apakah teman-teman lama, teman-teman baru. Kemudian memang ada keinginan bagaimana caranya kita memberikan sesuatu bagi daerah kita, kampung halaman kita, dalam skala yang lebih luas tentu negara. Ya. Dalam hal ini sebenarnya bukan hanya keinginan membangun sebenarnya, tapi keinginan menarik sebenarnya. Saya melihat bahwa sebenarnya khususnya Sumatera Barat, kita kekurangan sumber daya manusia yang ada di kampung. Ya. Sumber daya manusia Sumatera Barat mungkin kalau kita bandingkan dengan provinsi lain, saya rasa masih top 3 atau top 5 lah untuk di Indonesia. Cuman kalau kita berbicara yang tinggal di kampung, mungkin ceritanya akan berbeda. Jadi di samping Pak Sukri bilang tadi membangun nagari, sebenarnya saya ingin juga menarik kawan-kawan untuk pulang kampung membangun nagari sebenarnya. Bahwa sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan di kampung halaman. Kira-kira gitu Pak Sukri. Siap. Ini luar biasa nih ininya nih ya. Mungkin biar inilah. Jadi tadi 15 tahun sempat keluar gitu ya. Terus kemudian ada situasi di mana orang tua ayah gitu ya meninggal, terus kemudian pengen tuh nggak kejadian lagi sehingga akhirnya pulang, dan itu yang pertama. Yang kedua tentang bagaimana keinginan untuk membangun nagari atau bahkan provinsi dan kalau bisa bahkan negara gitu ya. Itu luar biasa loh itu Bang. Tapi kalau ditanya gini, untuk orang mengambil keputusan dari yang sebelumnya mungkin cukup mapan gitu ya di dunia kerja dan itu di perminyakan pula gitu ya, itu nggak khawatir Bang? Saya nggak merasakan kekhawatiran seperti itu Pak Sukri. Mungkin yang mendasari karena memang ya dari kecil, karena kita berasal dari keluarga yang biasa, sudah terbiasa dengan segala kekurangan, kemudian sampai SMA orang tua mendidik untuk bekerja, artinya kalau selama kita bekerja kita bisa menghasilkan sesuatu. Kemudian di saat kuliah saya ikut organisasi yang cukup mendorong untuk kemandirian. Ya artinya kita kekhawatiran tersebut tidak begitu dominan. Kita punya keyakinan ya selama mau berusaha sebenarnya kita akan mendapatkan sesuatu dari usaha tersebut sebenarnya. Oke. Mungkin tadi juga tentang kembali ke masalah kemudian milih ke peternakan ya, karena memang tadi ada keinginan untuk pulang kampung, maka harus kira-kira apa yang bisa dilakukan di kampung gitu kan, tadi pertanian atau peternakan. Apakah Bang Ucok pada saat memilih untuk kemudian pindah ke kampung, kira-kira persiapannya apa pada saat itu kemudian memilih untuk
untuk membuka peternakan? Apa benar-benar nggak ada persiapan sama sekali, atau mencari orang untuk bisa bantuin, atau katakan misalnya ikut-ikut training, atau apa yang waktu itu disiapkan, Bang? Yang saya lakukan sebelum memutuskan untuk beternak, yang pertama survei, studi banding beberapa peternakan kawan-kawan di Jawa Barat, di Depok. Oke. Ya. Kita berdiskusi di sana, jadi peluangnya, tantangannya, segala macamnya. Yang kedua, saya mencari teman. Artinya ada tempat untuk berdiskusi, atau ada tempat untuk yang bisa saya andalkan lah, termasuk secara finansial lah. Kalau misalnya usaha ini saya jalankan sendiri, bisa jadi ada persoalan keuangan, saya perlu ada teman yang minimal bisa membantu. Jadi dua itu yang saya lakukan. Yang pertama teknisnya itu, kemudian saya mencari teman, artinya berjamaah lah. Ya. Seperti itu. Itu dilakukan sebelum memilih untuk pindah kembali ke kampung, atau paralel pada saat masih bekerja, persiapan itu? Saat masih kerja, Pak. Oh, saat masih kerja. Itu kira-kira 6 bulan lah. 6 bulan saya sebelum ini sudah mulai melakukan studi banding, survei, berdiskusi dengan beberapa kawan yang tertarik untuk membangun usaha di kampung, seperti itu. Oke. Itu apa pemicunya kemudian Bang Ucok merasa perlu untuk melakukan studi banding, ketemu sama orang? Itu pemicunya apa tuh? Pemicunya untuk memastikan yang keputusan yang kita ambil ini bisa kita minimalisir risiko yang mungkin akan kita hadapi. Artinya memang khawatir tidak, tapi kita mempersiapkanlah persoalan apa kira-kira yang kita hadapi. Tentu kita siapkan langkah untuk meminimalisir persoalan-persoalan tersebut. Jadi kalau ditanya persiapan menuju pindah full ke kampung, berarti lebih dari 6 bulan dong ya? Berapa lama sebelum berarti? Ya, kalau persiapan yang realnya kira-kira 6 bulan lah. Cuman wacana itu memang sudah lama. Boleh tahu lamanya berapa, Bang? Sampai tahunan nggak? Atau wacana pulang itu sebenarnya sudah dari tingkat 3 kuliah, itu sekitar tahun 2003. Oh, udah lama. Cuman tahunnya belum ada waktu itu. Kita merencanakan suatu saat harus berkarya di kampung, melakukan sesuatu di kampung, cuman tahunnya belum ada. Kejadian ini kan, keputusan ini mulai mendekati finalnya ketika orang tua saya meninggal. Itu kira-kira waktunya 6 bulan lah. Jadi sebenarnya dari kuliah pun sudah ada wacana atau sudah ada pemikiran untuk itu, gitu ya. Cuma ada situasi tentang orang tua yang itu kemudian menjadi puncaknya lah, katakan gitu ya. Tapi menuju ke sana pun melakukan persiapan, karena nggak mau juga nanti kalau nggak ada resiko gitu ya tadi ya, memanage resikonya supaya pada saat balik ke kampung pun resikonya seminimal mungkin sehingga tetap bisa berhasil gitu ya. Ya, betul, Pak. Kalau saya tanya, ini kan berarti mengalami dua ini nih, Bang, dua tempat ini, dua tempat kerja gitu ya. Pertama di corporate atau di perusahaan, yang satu di usaha gitu ya. Mungkin biar ini aja buat yang kebetulan melihat, menurut Abang antara keduanya tuh apa bagusnya, apa nggak bagusnya, apa enaknya, apa nggak enaknya tuh? Sebenarnya kedua pengalaman tersebut sama-sama aja, ada bagusnya, ada enaknya, ada nggak enaknya. Cuman saya melihat kalau berusaha sendiri, kita lebih agak bebas berkreasi gitu. Kita lebih agak bebas mengoptimalkan potensi diri, termasuk potensi di luar diri kita, apakah lingkungan kita, apakah daerah kita. Ini
ini yang tidak mungkin agak dipersempit kalau di corporate saya rasa, karena ada kayak koridor-koridor atau ada batasan-batasan yang bisa kita lakukan di sana. Nah, sementara kalau kita berusaha sendiri, batasan tersebut menjadi lebih longgar. Ya sebagai contoh lah misalnya, saya mencoba membuka peternakan sapi perah. Di awal saya sebenarnya punya target punya peternakan yang besar sebenarnya. Punya 1.000 atau 5 ekor sapi perah populasi. Cuman ternyata setelah dijalani untuk membuka usaha atau peternakan yang besar di kampung itu agak sulit, khususnya sapi perah lah, karena butuh lahan yang luas. Sementara sebagai gambaran 10 ekor sapi itu kita butuh 1 hektar lahan hijauan bagi saya saat ini. Artinya kalau punya 1.000 ekor, 10.000 hektar itu. Ya, luar biasa ya. Luar biasa. Atau 100 ekor dengan pola yang sekarang berarti butuh 1.000 hektar. Tidak mudah. Artinya batasan tersebut kita coba pelajari, kita coba solusinya apa. Nah, saya mencoba melihat bahwa sebenarnya itu bukan sebuah persoalan, itu sebuah tantangan sebenarnya. Tantangannya apa? Tantangannya bisa nggak kita memberdayakan masyarakat sekitar. Artinya kita tidak membangun usaha dalam skala besar, tapi membangun usaha dengan konsep inti dan plasma. Sebenarnya tanah atau lahan itu kalau di kampung banyak, cuman yang punya itu kan kaum, suku, itu agak susah untuk ditransaksikan, apakah dijual beli, disewakan, dikontrakkan, itu agak susah. Nah, kalau misalnya kita carikan peluangnya itu tadi inti dan plasma, kita bisa mengajak kaum-kaum tersebut untuk beternak, memanfaatkan lahan tidur, lahan yang selama ini tidak tergarap. Sehingga sebenarnya nanti ketika pola ini bisa dikembangkan secara menyeluruh, sebenarnya total populasi yang kita kejar tadi masih bisa kita temukan sebenarnya. Walaupun yang punya bukan kita sendiri. Nah, konsep seperti ini agak sulit kita kerjakan di corporate. Jadi kita lebih bebas bereksperimen, mengubah konsep atau segala macam sesuai di kondisi lapangan. Itu yang saya rasakan, Pak Supri. Ya, ada yang bilang soalnya gini juga nih Bang, sengaja dia pengen dulu deh kerja di corporate, pengen cari ilmunya dulu gitu kan, nanti baru dipakai untuk usaha gitu. Dalam konteks Abang berarti nggak kayak gitu ya? Dulu memang seperti itu, Pak Sukri. Saat ini saya tidak punya rencana scale up usaha, saya punya. Jadi saya nggak perlu konsep-konsep corporate itu, saya nggak. Saya merasa itu tidak relevan gitu. Dengan kondisi konsep yang saya coba gagas sekarang, yang saya coba terapkan sekarang. Siap. Artinya kita mencoba mengambil poin positif dari kearifan lokal kita, itu yang saya coba garap sekarang, Pak Supri. Kondisi masyarakat kita seperti apa, sosialnya seperti apa, itu yang kita kita bangun konsep dari sana. Siap. Ini gini, saya mencoba buat teman-teman semua yang kebetulan punya waktu untuk mendengar gitu ya. Jadi bagaimana Bang Ucok itu menjalani dari mulai memang kuliahnya awalnya karena melihat PTDI sedang bagus, akhirnya pilih teknik mesin gitu ya. Terus kemudian ngambil S2 perminyakan di ITB juga, lanjut gitu kan. Tapi kemudian ada passion sebenarnya dari mulai kuliah ya, dari mulai kuliah pun udah ada sebenarnya passionnya untuk balik ke kampung. Ya walaupun nih mungkin nanti saya bisa tanya langsung ke Bang Ucok nih, antara keinginan untuk
melanjutkan ya. Kalau orang udah kuliah teknik terus kemudian kerja yang kemudian kayaknya pada saat pindah ke dunia usaha itu sebenarnya nggak relevan amat juga gitu ya. Nah, yang mau saya tanyakan tuh gini nih, Bang Ucok, pada saat kapan sebenarnya Bang Ucok tuh merasa kayaknya kalau saya terusin dunia pendidikan seperti sekarang tuh kayaknya nggak relevan buat saya lanjutkan. Saya bertanya dalam konteks ini nih Bang, ketika seorang sedang mencari siapapun itu ya, mungkin anak-anak muda baru gitu ya, ketika dia sedang mencari passionnya atau ke depannya dia mau apa gitu ya. Nah itu yang bagus ya, bagaimana sih caranya dia apa namanya istilahnya, mencoba menilai dirinya, mencoba melihat kepada dirinya sendiri untuk kemudian tahu ini loh passion saya gitu. Ada nggak trik-trik yang menurut Abang tuh bisa dikasih buat anak-anak muda gitu Bang. Jadi bagaimana sebenarnya seseorang mengidentifikasi atau melihat harusnya passion saya tuh ini loh gitu ya. Karena kan tadi Abang juga udah mengalami kuliah di teknik mesin, terus kemudian sempat kerja juga, but at the end of the day rasanya bukan itu tuh passionnya Abang. Itu boleh nggak Bang sedikit kasih pencerahan lah ya buat yang dengar gitu. Saya melihat begini Pak Sukri. Ya. Kalau yang saya rasakan sebenarnya passion itu mungkin yang sering kita lakukan sebenarnya. Jadi saat ini saya meyakini sebenarnya passion kita itu adalah yang paling sering kita lakukan, yang paling sering kita lihat, yang itu nanti skala yang lebih luas mungkin yang sering dilakukan oleh orang yang terdekat dengan kita, yang sering kita lihat dilakukan oleh yang terdekat kita itu paling dekat mungkin orang tua. Kemudian mulai ke keluarga misalnya, mulai ke kampung. Itu yang saya rasakan. Cuman tentu mungkin ini tidak bisa juga digeneralisir. Ya. Nah, artinya saya sebenarnya ingin mengajak kawan-kawan yang pertama sekali mengenali diri sendiri, termasuk kondisi keluarga misalnya, apakah orang tua punya usaha atau tidak misalnya, kira-kira kalau misalnya usaha orang tua ini dilanjutkan potensinya ada potensinya atau tidak misalnya. Nah dari itu mungkin bisa ditentukan arah pendidikan apa yang akan diambil. Kemudian melangkah sedikit lagi setelah menentukan itu kira-kira setelah kuliah apa yang akan dilakukan. Harus punya gambaran itu. Nah, kalau mulai berkaca ke belakang kemudian melihat ke depan, saya merasa tentu dengan yang pertama dilakukan secara berkala saya rasa. Dan ini memang tidak mudah itu. Perlu berdiskusi, perlu membaca. Nah, dengan tahapan-tahapan tersebut, saya rasa apakah salah jurusan atau salah profesi mungkin bisa kita kurangi. Tapi memang tidak bisa kita pungkiri, Pak Sukri, kesalahan seperti ini kan memang jamak sekali gitu. Banyak sekali kita yang tidak bisa mengenali passion kita sendiri, sehingga banyak langkah-langkah atau waktu yang tidak sinkron dengan apa yang ingin kita lakukan nanti. Tapi sebenarnya yang paling penting sebenarnya jujur sebenarnya. Jujur, memang mengenali diri dengan jujur itu yang paling penting saya rasa. Sedikit membatasi pengaruh dari luar sehingga kita bisa jujur apa yang sebenarnya ingin kita lakukan. Bukan apa yang orang inginkan kita lakukan sebenarnya. Itu yang paling penting saya rasa. Oke. Kalau yang barusan Bang Ucok sampaikan, diberikan kesempatan misalkan buat anak gitu ya, kira-kira yang akan Bang Ucok lakukan apa buat anak supaya apa yang tadi Bang Ucok sampaikan itu bisa maksimal lah buat anak gitu?
Maaf Pak, ulangi Pak, Ya, putus-putus. oke. Kan tadi kan Bang Ucok bilang harusnya jangan ekspektasi orang yang kemudian menjadi passion kita. Harusnya kita sendiri yang bisa yang menyiapkan itu gitu ya. Kita sendiri yang melihat diri kita dan jujur kepada diri kita gitu ya. Halo? Jaringan di sini kurang bagus. Oh, bisa dengar saya, Bang Ucok? Halo? 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 Bisa dengar saya, Bang Ucok? Udah mulai bagus Pak. Ulangi Udah Pak. ya. Nah gini, kan tadi kan Bang Ucok bilang harusnya diri kita sendirilah yang jujur kepada diri kita. Jangan ikutin apa yang orang mau, tapi kita harus lihat sendiri ke diri kita gitu ya, Bang Ucok ya. Ya betul. Nah, kalau itu dicoba Bang Ucok berikan kesempatan kepada anak-anak Bang Ucok katakan gitu, itu akan kayak apa kira-kira yang akan Bang Ucok lakukan buat anak-anak? Halo? 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 Halo ya Pak. Kedengaran nggak? Sekarang putus-putus. Putus-putus ya? Putus-putus ya. Saya bertanya ini sih, kalau dengan apa yang pemahaman Bang Ucok barusan, kira-kira pola mendidik anak yang bagus, jadi menurut Bang Ucok kayak apa ya? Sebanyak mungkin waktu aktivitas kita itu sebanyak mungkin diikuti oleh anak, saya rasa paling bagus Pak. Jadi kalau misalnya petani ya sebanyak mungkin mengikuti kegiatan itu sesuai porsinya ya, sesuai dengan porsinya. Tentu umurnya sekian, kira-kira apa yang bisa diajak seperti apa. Kemudian kita mengajak beraktivitas itu sebenarnya bukan membantu kita, tapi memperkenalkan. Kemudian memberi waktu untuk banyak berdiskusi dengan kita. Jadi bukan mengajak bekerja, itu bukan mengharapkan bantuannya sebenarnya. Jadi sebenarnya interaksi orang tua dengan anak itu dekat, bisa banyak berdiskusi segala macam, itu sebenarnya yang tujuannya. Dari kegiatan intensitas tersebut, saya merasakan kita mungkin bisa lebih cepat mengenal passion. Itu satu. Yang kedua, orang tua tentu memang harus memberikan pengalaman yang banyak bagi anak-anak. Gitu. Iya. Apakah olahraga, seni, atau berwirausaha di luar usaha orang tua, kegiatan orang tua misalnya, itu memang harus banyak diberikan kesempatan untuk memiliki pengalaman-pengalaman, sehingga anak bisa lebih mudah memahami passionnya, dan orang tua juga bisa memantau atau memperhatikan perkembangan anak. Saya rasa itu mungkin yang paling ideal, saya rasa Pak. Jadi dalam bahasa yang lebih sederhana, Bang Ucok bilang untuk bisa mengajarkan anak tahu passionnya itu tadi ya diajak berdiskusi gitu ya, orang tua tuh proaktif lah untuk bisa dekat ke anak dan menceritakan beberapa kayak misalkan ikut aktivitasnya gitu ya. Gitu ya kira-kira Bang Ucok ya. Ya, artinya yang pertama itu ikut melakukan beraktivitas kemudian. Nah, diskusi dalam beraktivitas itu saya melihat sangat efektif. Gitu. Bukan diskusi, saya melihat yang saya alami, berdiskusi dengan orang tua di sawah atau kandang itu lebih efektif, lebih saya rekam daripada berdiskusi setelah makan malam, kira-kira. Ketika di ladang, di sawah, di kandang, itu lebih berkesan daripada diskusi setelah makan malam. Nah, rata-rata kalau saya lihat kita banyak mengandalkan waktu makan malam sebagai tempat untuk berdiskusi, membangun keintiman berkeluarga. Cuman yang saya rasakan sebenarnya dalam berkegiatan sehari-hari itu sebenarnya lebih kuat, lebih berkesan bagi anak sebenarnya. Oke, ini karena masih ngomongin keluarga, boleh nggak saya tanya orang tua buat Bang Ucok tuh
sebagaimana seberapa perannya membentuk Bang Ucok seperti Bang Ucok sekarang? Kalau saya boleh jujur, sebenarnya mungkin kalau kita bagi porsi orang tua dengan porsi pendidikan, mungkin sekitar 80% saya dibentuk oleh orang tua. Wow, Masya Allah. Nah, memang apa namanya, ya sebagai contoh untuk di peternakan saja misalnya. Saya sebelum SD itu sudah mulai beternak, membantu orang tua beternak gitu. Mengembalakan sapi setiap sore. SMA kelas 3 itu Senin sampai Kamis kita sekolah sore. Tapi saya masih punya 3 ekor sapi yang harus saya gembalakan. Nah, jadi artinya memang didikan orang tua dari mulai kecil sampai SMA lah, itu memang sangat kental. Itu yang lebih berkesan, lebih banyak membentuk diri saya dibandingin di universitas atau dunia kerja. Saya rasa seperti itu. Oke. Jadi memang sangat besar nih ya porsinya orang tua memberikan warna ke Bang Ucok gitu ya. Baik, teman-teman sekalian, kalau tadi Bang Ucok juga barusan menyampaikan bahwa interaksi dengan peternakan sebenarnya sudah mulai dari kecil gitu ya Bang Ucok ya. Dari mulai SD pun sudah ikut aktivitas orang tua untuk beternak gitu ya. Memang pilihan untuk sekolah atau ngambil teknik mesin itu juga dijalanin, perminyakan juga dijalani ya, but at the end of the day karena satu dan lain hal ya, karena ada memang keinginan pribadi dan juga ada tuntutan keluarga atau katakan ada keinginan untuk kembali ke kampung untuk membangun kampung, jadi akhirnya pilihan untuk berada di kampung dan membangun farm gitu ya, ternakan sapi itu menjadi pilihan yang Bang Ucok pilih. Menuju ke sana tadi ceritanya lumayan panjang tuh, dari mulai bagaimana prosesnya gitu, dilakukan persiapan dulu. Udah persiapan pun tadi juga sempat cerita di awal tuh nggak gampang karena ada urusan mencari tenaga kerja yang mulai kerjanya habis subuh, itu juga nggak gampang. Terus kemudian ya banyak lah gitu ya, banyak tantangan-tantangannya yang kemudian Bang Ucok jalani ketika pilihan-pilihan yang Bang Ucok pilih untuk mengejar passionnya dikerjakan gitu ya. Jadi buat teman-teman yang punya kesempatan melihat ini menunjukkan bahwasanya hasil yang dicapai Bang Ucok pada hari ini itu bukan sesuatu yang instan gitu ya, tapi memang ada perjalanannya gitu. Dari mulai bagaimana Bang Ucok dari awal, bahkan dari dini ketika berinteraksi dengan orang tua untuk bisa beternak gitu ya, itu semua mempengaruhi, itu semua berkontribusi sehingga sehingga Bang Ucok seperti sekarang lah adanya gitu ya Bang Ucok ya. Oke, Bang Ucok, kalau saya tanya mimpinya ke depan untuk Kejulasi atau untuk ya kayaknya tadi bukan cuma Kejulasi nih soalnya nih, ada keinginan untuk membangun Negari, membangun Sumatera Barat gitu ya. Secara pribadi Bang Ucok mimpi ke depan itu gimana Bang? Saya sebenarnya mimpinya kalau dengan kondisi Indonesia secara umum sebenarnya sangat sederhana sebenarnya Pak Sukri. Ya. Saya bermimpi kita itu mandiri, berdaulat khusus di bidang pangan. Wah, luar biasa. Sangat miris rasanya kita harus mengimpor garam, garis pantai terpanjang di dunia setelah Australia. Kemudian mengimpor beras dengan potensi pertanian seluas ini, daging segala macamnya. Jadi sebenarnya yang pertama itu saya bermimpi kita itu berdaulat pangan gitu. Kita tidak tergantung kepada pihak luar. Cuma dalam skala kecil seperti yang Pak Sukri tanya tentang Kejulasi tadi, sebenarnya saya ingin membangun sebuah komunitas peternakan sapi perah di Sumatera Barat. Oke, siap. Sebenarnya sejarah sapi perah di Sumatera Barat sudah cukup lama sebenarnya. Kalau saya tidak salah itu dimulai, sapi perah itu sudah mulai dikembangkan dari tahun 81 sebenarnya.
81. Kelemahannya kita saat itu tidak punya pengolahan pasca panen. Di peternak sangat rentan, tidak punya jaminan pasar, tidak punya jaminan kestabilan harga. Tanpa dua hal tersebut, susah bagi peternak untuk mengembangkan peternakan mereka, untuk menambah populasi atau meningkatkan produksi segala macamnya. Nah, saya melihat keju-lasi sebagai bagian dari pengolahan pasca panen produk peternakan sapi perah bisa menjadi memberikan jaminan pasar tadi, bisa memberikan jaminan pasar, kemudian bisa memberikan jaminan kestabilan harga. Nah, dengan adanya dua hal tersebut, saya berharap peternak di Sumatera Barat bisa lebih bersemangat, lebih termotivasi, sehingga nanti ya mungkin suatu saat 5 tahun, 10 tahun kita bisa ekspor lah keju dengan brand keju-lasi. Karena sebenarnya ekspor impor juga sebenarnya tidak begitu rumit sebenarnya. Sebenarnya tinggal kita mencari daerah tujuan ekspor sebenarnya. Anggaplah misalnya saya punya senior di SMA, kegiatannya ekspor impor, sebenarnya sudah menawarkan untuk ekspor keju-lasi ke Eropa, ke Afrika. Kenapa Afrika yang dipilih? Karena Afrika sedikit banyak masih punya hubungan masih hubungan terhadap Indonesia itu masih sangat kuat, yang dibangun oleh Bung Karno dulu, Konferensi Asia Afrika itu sampai saat ini masih kental. Jadi sebenarnya satu, kita siapkan jaminan pasar dan kestabilan harga. Dari dua hal ini kita berharap peternakan sapi perah bisa menggeliat, peternak bisa termotivasi untuk meningkatkan populasi, meningkatkan produksi. Sampai saatnya nanti yang mungkin kita bisa ekspor. Terus mengenai keju-lasi. Nah, mengenai yang lain, membangun kemandirian. Karena tanpa kemandirian atau ketergantungan terhadap pihak lain itu sangat membelenggu kebebasan kita, apakah beraktivitas, berkreasi atau segala macamnya, sangat terbelenggu. Jadi saya rasa inti satu yang sebenarnya sangat kita harap itu adalah kemandirian, khususnya kalau saat ini karena saya bergerak di bidang peternakan, saya sangat mencita-citakan, berharap bahwa suatu saat kita bisa mandiri pangan. Itu saya rasa, Pak Supri. Kalau dari yang tadi khusus untuk sapi perah, tantangan terbesarnya apa sekarang, Mas? Harga oke lah ya, tadi sudah disampaikan. Tapi ketika mengajak petani itu, mereka sudah mulai teredukasikah atau itu pun masih tantangan sebenarnya mengajak mereka untuk bisa menjadi peternak sapi perah? Setelah 3,5 tahun ini saya rasa saya melihat masyarakat sudah mulai tertarik. Jadi ketika tadi saya sampaikan bahwa menurut saya untuk khususnya Sumatera Barat, korporasi itu tidak cocok. Yang cocok itu konsep inti dan plasma. Nah, anggaplah gini sekarang kalau misalnya keju-lasi ini kita jadikan intinya. Nah, saya sekarang sedang mencoba membangun beberapa plasma. Nah, sekarang ini sudah ada 7 kakak yang tertarik beternak. Nah, mungkin dalam 2 tahun kita coba bantu dengan anak sapi, jantan dan betina. Mudah-mudahan dalam 2 tahun ini mungkin akan produksi. Nah, kemudian simultan dengan hal tersebut, saya juga membangun kelompok tani ternak. Kita mengharapkan ada peran pemerintah di sini
ikut membantu peternak kelompok ini sehingga bisa punya sapi perah, kemudian bisa berproduksi. Saya rasa dalam 2 tahun 3 tahun konsep T dan plasma kita ini sudah menampakkan hasil, saya rasa, Pak Supri. Kalau dalam hal kestabilan harga, tadi memang Bang Ucok sempat bilang menjadikan sentra pengolahan ya di kejulasi gitu ya. Jadi strateginya selain menjadikan kejulasi sebagai sentra pengolahan, ada yang lain lagi nggak, Bang? Untuk kestabilan harga, Pak? Ya, ya. Untuk kestabilan harga, selain produk olahan, yang bisa kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat supaya mengkonsumsi susu segar. Karena sebenarnya masyarakat kita, konsumsi susu masyarakat sebenarnya sangat tinggi. Tapi susu yang dikonsumsi itu adalah susu instan atau susu bubuk. Kemasan gitu ya. Nah, ya, susu instan, susu bubuk atau susu kemasan. Nah, PR kita, tugas kita bagaimana menggeser atau memindahkan dari susu bubuk atau susu instan ke susu segar. Itu yang kedua, selain membuat produk olahan yang umur panjang. Sebenarnya persoalan susu ini kan yang paling berat, umur susu itu singkat, Pak Supri. Betul. Hanya 2-3 hari kalau misal tidak dikonsumsi itu akan rusak. Kalau disimpan dengan volume, anggaplah saat ini produksi kita 300-400 liter per hari, kalau disimpan 3 hari aja udah 1.200 liter. Kalau disimpan 10 hari berapa liter? Belum lagi kalau misalnya inti dan plasma ini sudah terwujud nanti. Bisa jadi dalam 1 hari itu produksi 2.000 sampai 5.000 liter. Itu kita tentu akan sangat kesulitan untuk melakukan penyimpanan, walaupun bisa disimpan. Nah, cuman untuk disimpan pun itu persoalan karena umurnya singkat. Makanya pengolahan ini sangat penting. Dengan diolah menjadi keju, itu umurnya dari 3-4 hari bisa menjadi 1 tahun. Nah, kemudian dari segi volume misalnya, kira-kira 100 atau 110 kg. Artinya cuma kalaupun harus simpan, kita hanya butuh volume penyimpanan sekitar 10% dari susu. Nah, itu satu. Pengolahan pasca panen itu wajib. Kemudian kedua, memang kita butuh mengedukasi masyarakat. Nah, untuk mengedukasi masyarakat ini sebenarnya sekarang kira-kira 2 bulan 3 bulan ini kita memang mengajak kawan-kawan pemuda, ada beberapa anak-anak muda yang juga mau tinggal di kampung, sarjana, Pak. Ya. Jadi ingin juga tinggal di kampung. Kita mengajak untuk mengedukasi masyarakat untuk mengkonsumsi susu segar. Kita melihat bahwa kenapa konsumsi susu segar di daerah Sumatera Barat itu rendah, karena salah satunya kesulitan untuk memperoleh susu. Nah, kawan-kawan ini menyediakan layanan antar ke rumah, delivery. Luar biasa. Ya. Jadi kita mengharapkan dengan adanya konsep ini, masyarakat mungkin bisa merubah pola konsumsi susu bubuk, susu instan, kembali ke susu segar. Karena sebenarnya kualitas susu yang paling bagus itu adalah susu segar. Ya, pastinya. Ya. Baik, teman-teman sekalian, tadi sebenarnya jalan atau ke depannya nggak gampang, tapi Bang Ucok tetap pengen gitu ya, pengen lembaga yakin bisa gitu ya, membangun plasma, dan itu kayaknya tadi baru akan kelihatan 2 tahun lagi hasilnya gitu ya. Membangun pengolahan di kejulasi itu juga nggak gampang. Tadi cerita tentang bagaimana prosesnya kalau 2-3 hari aja rusak gitu ya. Makanya kemudian perlu pengolahan keju gitu. Itu nggak gampang, tapi tetap karena keinginan Bang Ucok untuk bisa memberikan berkontribusi di situ, dijalanin gitu ya. Dan ini yang kemudian membedakan banyak orang nih. Ya. Banyak orang ketika dia merasa ini susah, itu bakalan 2 tahun dan segala macam, dia mundur gitu. Bang Ucok enggak. Bang Ucok bilang ya memang oke, 2 tahun oke, memang harus belajar pengolahan keju, tapi akan saya jalani karena memang saya pengen berkontribusi di situ gitu.
yang mana tadi sebenarnya yang lebih besar lagi pengen mandiri gitu, kemandirian itu. Walau nanti mungkin Bang Ucok akan memberikan berkontribusi di dalam hal yang lain lagi, cuman khusus dari dalam hal kejulasi aja atau dalam hal bagaimana ingin berkontribusi sapi perah, itu kelihatan benar bagaimana Bang Ucok berpegang teguh keinginan beliau gitu ya. Mungkin itu sesuatu yang buat kita semua cukup menjadi inspirasi ya. Jadi sesuatu yang kita ingin capai di jangka panjang itu investmentnya atau caranya, prosesnya itu nggak bisa instan gitu ya. Mungkin ini Bang Ucok terakhir kali ya. Ini kan katanya Bang Ucok juga berniat untuk maju nih ya, jadi calonnya. Iya betul Pak Sukri. Wah, boleh dong kasih apa motivasinya, terus kemudian apa keinginannya nanti kalau misalkan ya kasarnya gini lah, kenapa sih orang harus milih Bang Ucok, kasarnya gitu lah. Kira-kira gimana Bang? Silakan Bang. 2019 bulan Mei, bulan kalau tidak salah saya diminta oleh Dinas Pertanian Kabupaten Agam menjadi penyuluh pertanian swadaya, Pak Sukri. Siap. Jadi setiap kecamatan itu di Kabupaten Agam itu rata-rata ada 12-13 orang penyuluh pertanian swadaya. Ya. Dari sana kita sering berdiskusi kondisi pertanian, dan kesimpulan kita saat itu dari ya hampir sama dengan kesimpulan saya tadi sebelumnya, bahwa 15 tahun meninggalkan kampung kayaknya nggak ada perubahan. Nah, kawan-kawan penyuluh pertanian ini pun juga berpikirnya seperti itu. Tidak banyak yang berubah di sektor pertanian di Kabupaten Agam lah, kalau kita bicara konteks pilkada. Ya. Nah, walaupun sebenarnya setiap periode pilkada seluruh calon kontestan itu punya visi tentang pertanian gitu. Ya, betul. Cuman tidak pernah dieksekusi. Sehingga akhirnya dari beberapa diskusi dengan kawan-kawan kita memutuskan bahwa untuk Kabupaten Agam periode selanjutnya kepala daerahnya harus petani. Ya. Nah, dari diskusi itulah saya memutuskan dengan pembicaraan kawan-kawan, saya memutuskan bahwa kita harus untuk merubah pertanian Kabupaten Agam, kepala daerahnya harus petani. Dan saat itu saya melihat, kawan-kawan melihat yang mungkin siap untuk ikut di kontestasi itu saya. Jadi kita putuskan kita ikut pilkada tahun 2000, harusnya tahun 2020 ini. Kemudian kondisi politik saat ini, Pak Sukri, masyarakat mulai jenuh dengan partai politik. Jadi waktu itu kita putuskan kita maju melalui jalur independen. Independen ya. Jalur independen. Memang untuk kabupaten persyaratan independen ini sangat sulit sebenarnya. Cuman kita konsepnya sederhana. Nah, mengapa pertanyaan kedua, mengapa masyarakat atau pemilih harus memilih saya? Yang pertama, konsep, banyak yang punya konsep, tapi saya sudah melakukan sebagian kecil dari konsep tersebut. Nah, jadi artinya mungkin sedikit itu yang membedakan dengan yang lain. Saya punya konsep, calon lain punya konsep, tapi saya sudah melakukan sebagian kecil dari konsep tersebut. Kemudian kalau kita bernostalgia sedikit, Pak Sukri, Bung Hatta, Pak Syahrir, Pak Tan Malaka itu di umur 30-an itu sudah kaliber mereka sudah nasional, sudah dunia. Saat ini di Kabupaten Agam atau Sumatera Barat secara umum saya rasa yang maju sebagai calon kepala daerah itu, khususnya untuk Kabupaten Agam, kalau saya tidak ikut itu umur 50 tahun, paling muda. Jadi kalau kita ingin meregenerasi pemimpinan kita, kapan kalau berbicara Kabupaten Agam, kapan kita berbicara tokoh Agam di skala nasional? Kalau untuk kepala daerah masih umur 50 yang akan kita majukan. Benar-benar. Nah,
Jadi kalau misalnya kita sedikit ingin membangkit batang terendam, ya ya mungkin harus mulai memilih yang muda dengan segala risikonya tentunya. Ya. Mungkin itu sedikit tentang politik, Pak Zukri. Siap. Ya teman-teman sekalian, ini bagaimana tadi kita dari awal mencoba tahu lebih dalam kenapa pilihan Bang Ucok ke peternakan gitu ya. Beliau tadi bercerita bagaimana dari mulai dini sekali berinteraksi dengan orang tua beliau tentang peternakan, terus memang perjalanan hidup ya, milih kuliah, terus kemudian sudah kuliah ada alasan untuk kembali yang kemudian harus disiapkan juga menuju menjadi pengusaha gitu ya. Terus kemudian beliau bercerita tentang visi atau aspirasi atau keinginan beliau tentang keju, tentang sapi, tentang peternakan gitu ya. Terus kemudian sekarang lebih besar lagi nih, pengen berkontribusi paling nggak di Kabupaten Agam ya. Itu semua buat kita yang melihat atau buat yang masih muda-muda harusnya bisa menjadi bisa menjadi salah satu acuan lah bagaimana kita mencoba menjalanin kehidupan kita gitu ya. Bisa jadi sebagai sebagai pengalaman real yang sudah dijalani oleh Bang Ucok yang mana terbukti sekarang sudah sampai di posisinya beliau sekarang gitu. Dan itu proven gitu ya, bukan lagi hanya teori gitu ya. Bahwasanya segalanya itu memang harus dijalani prosesnya, nggak bisa tuh instan gitu ya. Jadi mungkin itu kira-kira yang bisa kita ambil take out-nya. Bang Ucok, sebelum ditutup, Bang Ucok ada yang ingin disampaikan secara khusus sebagai pesan penutup gitu, Bang Ucok? Silakan. Saya khusus saja untuk kawan-kawan pemuda Sumatera Barat ya, Pak Supri. Ya, silakan. Saya mengajak kawan-kawan untuk berkarya di kampung. Beberapa bulan yang lalu saya pernah mencoba mengeluarkan sebuah istilah, yaitu lokalpreneur. Berkarya di lokalpreneur. Ya. Jadi berkarya di kampung halaman lah, itulah kira-kira. Ya. Kenapa konsep itu saya coba tawarkan? Karena saya melihat dari yang saya lakukan memberi sedikit pengaruh bagi masyarakat sekitar gitu. Jadi saya melihat untuk melakukan perubahan atau membawa tidak dibutuhkan hanya pemikiran, tidak hanya dibutuhkan finansial, tapi dibutuhkan kehadiran. Nah, jadi dibutuhkan badan kita itu harus ada di sana. Nah, saya melihat seperti itu. Jadi kalau ada keinginan untuk membangun nagari, mari kita sama-sama membangun nagari dengan pulang kampung. Karena nanti banyak yang bisa kita lakukan dengan kehadiran kita. Karena tidak bisa kita pungkiri persoalan yang tadi bahwa sumber daya kita kekurangan sumber daya, jadi kita perlu pionir-pionir di tiap daerah tersebut untuk melakukan sesuatu. Nah, harapannya dari pionir nanti akan membentuk piramid-piramid sehingga nanti akan kita bisa maju bersama. Siap. Saya rasa itu, Pak Supri. Siap. Bang Ucok, makasih waktunya, sudah 1 jam mau sharing apa yang Bang Ucok jalani selama ini gitu ya. Dan mudah-mudahan apa yang tadi Bang Ucok sampaikan bisa menjadi sudut pandang orang, bisa jadi pengalaman, bisa jadi acuan, bisa jadi bagaimana seorang anak muda itu menjalani hidup dan kehidupannya gitu ya. Berbagi inspirasi lah kalau boleh gitu Bang Ucok ya. Ya, Pak Supri. Ya, mungkin sampai di sini Bang Ucok. Saya lagi terima kasih waktunya. Kita tutup Bang Ucok. Ya, sama-sama Pak Supri. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.